Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Devi Trisintia Dewi. Saya guru kelas 3 di MIS Al-Azhar Yayasan Masjid Agung Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426730564 dan nomor UKG 2865480112052. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi metamorfosis mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang salih-salihah? Alhamdulillah. Tambah semangat. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh Ananda Zain. Kepada Ananda, silakan ke depan. Tangan diangkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Iftalana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari Wa akhim bilisani. Wa rafihi sadri. Wa ilmi
biaulika wa quwatik fa innahu la haula wala quwwata illa bik wa innahu la haula wala quwwata illa Hil. billahil azim. Amin. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ucapkan apa? Jazakumullahu Khairan. Semoga Allah wasmu dengan kebaikan. Terima kasih. Lanjut sekarang kita absen dulu ya. Zain, Alika, Zapira, Tata, Hadijah, Arkan, Jiwa, Kenzo, Abinaya, Dia, Dita, Dedet, Fatan, Ufaira. Hadir semua? Oke. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk yang semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Yeay. Yang paling semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, untuk menumbuhkan jiwa rasa patriotisme kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu nasional. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Nasional proklamasi. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Bagaikan apapun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk anak-anak Umi. Oke, Umi ingin bertanya, apakah anak-anak Umi pernah melihat anak hewan yang berbeda dengan induknya? Contohnya apa? Oh, kupu-kupu. Apa lagi? Katak. Ikan. Ikan sama induknya, bedanya besar dan kecil. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita apa? Agar anak-anak Umi bisa mendeskripsikan siklus hidup makhluk hidup dan bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke anak-anak Umi ada komik ya. Nanti Umi panggil teman-temannya satu-satu ya untuk membaca. Silakan Abinaya dan Hadijah maju ke depan. Yang lain mendengarkan. Oke? Yang lain mendengarkan dengan seksama. Alika lihat seperti ulat ini tersesat, tidak kehilangan induknya. Yuk kita cari induknya, seperti apa induknya? Induknya ulat ini adalah kupu-kupu Hisham. Kok bisa begitu, bentuk tubuhnya saja bisa berbeda? Coba kita tanya kepada Umi ya. Umi, ini saya tadi melihat hewan yang berbeda bentuk dengan induknya. Hisham, hewan yang berbeda bentuk waktu kecil nanti besarnya akan sama dengan induknya. Perubahan bentuk hewan ini apa namanya ya Umi? Alika, Hisham, perubahan bentuk hewan ini namanya metamorfosis yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak Umi, kita mulai masuk pembelajaran kita metamorfosis. Tapi sebelum itu Umi ingin mengingatkan kembali materi kita yang minggu lalu ya.
Materi kita minggu lalu itu tentang cara hewan berkembang biak. Untuk menghasilkan keturunannya, hewan berkembang biak itu ada yang secara bertelur dan ada yang secara melahirkan. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Apalagi? Katak, cicak, tokek, kodok, bebek. Pernah melihat semua hewan itu, Anak Umi? Pernah. Hah? Gecko itu apa dia? Kadal. Oke. Lagi, selanjutnya, yang berkembang biak dengan cara melahirkan apa saja, Anak Umi? Sapi, kerbau, kucing, gugu, kambing. Pernah lihat semua? Ada yang belum pernah lihat sapi? Nanti Umi ajak ke kebun Umi ya. Ada sapi. Kuda, pernah lihat kuda? Kuda itu melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Oke. Nah, beberapa hewan bertelur itu mengalami metamorfosis. Kita langsung masuk ke materi kita ya. Apa itu metamorfosis, Anak Umi? Metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh hewan dari dia bertelur, menetas menjadi ulat, sampai dia ada perubahan sampai dewasa. Ada dua jenis metamorfosis. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita Umi jelaskan satu-satu. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk yang drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Ini dari telur menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong menjadi. Sedangkan dari katak, telur masih embrio, terus dia menjadi berudut, terus katak berekor. Belum menyerupai katak ya. Yang ini sudah menyerupai katak tapi masih ada Yang ini katak dewasa. Nah, metamorfosis sempurna ini mengalami yang namanya masa kepompong. Nih, kalau ini namanya masa berudu. Oke? Kita lanjut. Nah, tahapan-tahapan tadi yang sudah menjelaskan. Telur, larva, pupa, imago. Menjelaskan lagi ya Naomi ya. Larva itu ulat. Pupa itu kepompong. Imago itu kupu-kupu. Paham dari situ? Bahasanya? Lanjut, kita jelaskan. Telur, kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Larva, setelah telur menetas, keluarlah larva. Atau apa tadi? Ulat. Ulat ini makan apa? Daun. Jangan kamu tulis ulat itu makan emas ya. Nah, ulat tadi setelah cukup besar akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pernah melihat ini? Biasanya di semak-semak daun ya. Nah, akan mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, setelah beberapa waktu kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah. Jadi kupu-kupu itu mau jadi kupu-kupu yang bagus seperti ini, dia itu dari ulat. Ulat itu bagus nggak?
Tidak ya. Tidak bisa disangka-sangka dia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nih metamorfosis sempurnanya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Nanti kita lihat sini perbedaannya ya. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk drastis. Kita lihat. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Tahapan-tahapan metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimfa, apa nimfa? Belalangmu, imago, belalang dewasa. Telur, belalang betina bertelur lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau di sama ya. Dari sini sama enggak? Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Imago, belalang dewasa, setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Nih metamorfosisnya. Telur menetas, langsung jadi tapi namanya nimfa. Nimfanya besar dikit, masih namanya nimfa. Besar dikit jadi namanya nimfa. Tapi dia sudah menjadi dewasa, namanya imago. Paham tidak? Nah, Naomi, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Itu saja materinya ya. Oke, anak-anak Umi, setelah mendengarkan materi Umi bagi kelompok kalian sesuai dengan tingkat kemampuan kalian ya, karakter kalian. Kita bagi, nanti Umi jelaskan bagaimana caranya, oke? Bisa? Bisa. Nah, keluarkan pensil. Silakan dikerjakan bareng sama-sama. Nih, silakan. Enggak apa-apa. Ayo, tulislah. Kelompoknya. Bisa enggak? Yang kegiatan pertama, susunlah proses metamorfosisnya ya. Kalian gunting di belakang, oke? Sama, yang kedua juga sama. Kalian gunting di belakang. Nah, yang ini kalian isi, diskusikan dengan teman kalian, oke? Bisa? Nanti Umi panggil satu persatu per kelompok ke depan untuk menyimpulkan apa yang kalian kerja. Bisa? Everything is okay? Yes.
Sudah selesai semua? Kita maju satu-satu ya. Kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari LKPD ini ya. Kelompok jiwa silakan maju. Kalian yang lain mendengarkan ya. Dia namanya di situ ke satu. Sini. Sini, sini. Sini, Bu. Ayo Zafira, simpulkan kelompok kalian. Mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami masa pupa kupu-kupu. Oke, jadi kupu-kupu itu mengalami namanya metamorfosis sempurna karena dia mengalami masa pupa atau kepompong. Ayo, terima kasih. Silakan duduk lagi ke kursi dan mejanya masing-masing. Lanjut, kelompok Dedet dan Upaira. Kenzo Arkan, silakan maju. Simpulkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Belalang tidak mengalami metamorfosis sempurna karena tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Oke, belalang tidak mengalami metamorfosis sempurna, berarti dia tidak sempurna karena dia tidak mengalami namanya masa kepompong. Dia bertelur, menetas, langsung menjadi belalang muda yang namanya apa tadi? Nimfa. Oke, silakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Alika. Tuh. Ayo. Oh, jiwa. Mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami masa baru. Oke, kata mengalami metamorfosis sempurna karena dia telur, berudu, kata berekor dan berkaki depan yang kecil, baru dia kata biasa ya yang masih berekor dan kata dewasa. Terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, Anak Umi, tadi kalian sudah berdiskusi tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dari kelompok jiwa tadi, dia menyimpulkan metamorfosis pada kupu-kupu. Ya, dari kelompok Arkan tadi, dia menyimpulkan tentang metamorfosis dan dari kelompok Alika tadi dia menyimpulkan tentang metamorfosis kata. Dan kalian sudah mengerti tadi ya. Selanjutnya Umi akan mengevaluasi kalian, memberi soal kepada kalian, kalian jawab sendiri. Oke? Keluarkan pensilnya, buat namanya, silakan dikerjakan sendiri. Satu lagi. Nah, silakan kerjakan. Sebelum mengerjakan, ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
silakan dikumpul dari kelompok Arkan. Ayo, Adat, Kenzo. Ngabsen ulang Umi ya. Ufai, Zaid, Abinaya, Diadita, Alika. Terima kasih. Silakan duduk. Lanjut. Kelompok Patan. Jiwa. Oke. Ya, 1, 2, 3. Pandangan ke Umi. Kalian sudah mengerjakan evaluasi, diskusi. Umi ulangi lagi kesimpulannya hari ini ya. Metamorfosis itu perubahan bentuk pada makhluk hidup. Dari dia mulai telur, menetas, menjadi ulat, dan menjadi hewan dewasa. Metamorfosis tadi ada berapa, Naomi? 2. Apa saja? Tidak sempurna dan sempurna. Contoh metamorfosis sempurna tadi apa saja? Kuku, kata, ngengat, lebah ya. Ngengat itu sejenis lebah. Semut. Kalau tidak sempurna apalagi ya Naomi? Contohnya belalang, kecoa, capung. Oke, Umi ada lagu ya. Lagunya tentang metamorfosis. Metamorfosis yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat nyamuk, lebah semut dan kakak, kumbang dan juga ngengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Oke, anak-anak Umi, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Umi bisa mengingat apa itu yang kita pelajari hari ini. Apa itu metamorfosis, apa itu metamorfosis sempurna, apa itu contoh-contoh metamorfosis. Jangan lupa nanti pulang dibuka kembali bukunya, ingatkan kembali, jangan lupa juga salat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kepada Anak Nazan, silakan ke depan kembali. Yuk. Tangan diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Zam. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, tepuk sekali lagi, tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Umi akhiri pembelajaran hari ini dengan mengupaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.